akan belajar tentang pengertian Al-Quran dengan ulama, nama-nama Al-Quran menurut para ulama, dan sifat Al-Quran. Di sini terdapat beberapa pendapat tentang Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Yang dimana secara bahasa ini yang dia menurut Al-Qur'ani dengan golongan kata lain. Menurut ini kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fikir, artinya membaca, ayat yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata al-tafsir Qur'anan. Dari tafsir tersebut kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isi makhluk, artinya yang dibaca. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi'hu. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dan membacakannya apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan. Surat 16. Menurut Al-Ash'ari ada beberapa golongan lain kata Al-Quran berasal dari lafaz qurna yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Yang menurut Al-Qur'an kata Al-Quran berasal dari lafaz Qur'an merupakan bentuk jamak dari kata yang berarti unjuk atau indikator. Yang keempat yang menurut Al-Hujjaj kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'an yang sewazan atau seimbang dengan kata fa'al yang artinya jamak kumpulan. Yang terakhir yaitu menurut Asy-Syafi'i kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqoh dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana halnya dengan nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah, yaitu Zabur dari Nabi Daud, Taurat dari Nabi Musa, dan Injil dari Nabi Musa. Pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian terhadap para ulama secara ulang. Dan di sini terdapat Syekh Muhammad bin Ibn Salih dan Syekh Muhammad Hafiz. Yang pertama yaitu dari Syekh Muhammad bin Ibn yang artinya Al-Quran adalah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk dipahaminya dan selalu minat yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua yaitu dari Ibn Salim. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dengan mushaf yang disampaikan secara dan yang terakhir yaitu dari Muhammad. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang dengan mengamalkan yakni orang Islam. Yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran menurut pendapat para ulama. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya yang Al-Bayan adalah sebagai ini, yaitu satu dengan nama Al-Quran yang dimana firmannya yaitu dalam surat Al-Qaf ayat 1. Yang kedua yaitu dari nama Al-Qur'an yang di dalam Al-Quran firmannya yaitu surat Al-Qaf ayat 32. Yang ketiga nama Al-Kitab, di mana di dalam Al-Quran firmannya yaitu surat Al-Fatih ayat 1.
Selanjutnya yaitu kita akan pakai metode Blau, yaitu berbuka kelompok. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 rangkum pengertian Al-Quran menurut pendapat agama, dan nomor 2 sebutkan nama-nama Al-Quran dan di dalam Al-Quran itu terdapat surat apa. Sudah nomor 1 dulu. Perwakilan Anda. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah yang terdiri dari lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril, yang disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan, yang membacanya mulia dan yang bacanya merupakan ibadah, yang ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagai orang Islam yang menjaga dan menghafalkan Al-Quran. Nomor 2 perwakilan. Nama-nama Al-Quran menurut para pendapat agama. Yang pertama dengan nama Al-Quran, yang itu terdapat dalam surat Al-Qaf ayat 1. Yang kedua dengan nama Al-Qur'an, itu terdapat dalam surat Al-Qur'an ayat 1. Dan yang ketiga pada kitab yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 1 dan Al-Qur'an ayat 1-3. Dan yang keempat Al-Zikir terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 9 dan surat An-Nahl ayat 44. Sudah baik. Sekarang game. Gamenya yaitu nanti berhentinya nyanyi pakai lagu dalam keadaan yang dua itu. Oke. Ya kalau kita tanya lagunya jelas. hijau. Yang pertama, bacakan firman pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Al-Liyani. Yang kedua, bacakan menurut secara Islam menurut Syekh Muhammad Abdul.
Syekh